Ayo tutup matamu, kita undang Tuhan lagi. Saya lebih senang nyembah Tuhan. Kita undang Tuhan hadir dalam ruangan ini, dan harusnya ini pengerja ini lebih haus dan lapar daripada yang lain, daripada jemaat. Amin. Kalau pengerjanya haus dan lapar sama Tuhan, pasti jemaatnya juga akan ketepah. Rasa haus dan lapar yang lebih tebal stringnya bisa. Saya ini udah 3 hari khotbah udah kayak keluarga sendiri loh. Sudah pecicilan. Ayo. Yang tebal, yang bagus. Tutup matamu, sembah Tuhan. Terus sembah. Harapkan sesuatu yang berbeda sore hari ini. Ada urapan yang seperti gelombang mengalir. In Jesus name. Nikmati itu. Nikmati itu. Sekarang nikmati itu. Urapannya itu mengalir itu. Bakaralabasendir. Mane mete pikiriku. Bahkan naralabatakan narabasin. Jesus name. Kami hormati Engkau di ruangan ini, Tuhan. Kami hargai Engkau lebih dari apapun. We love you, we praise you, we adore you. We love you, we praise you, we adore you. Nikmati. Kita akan nikmatin Tuhan. We love you, we praise you, we adore you. Berembus dalam ruangan ini, Tuhan. Berembus lebih kuat lagi. Terus Tuhan, bergerak dengan caramu sendiri. Bukan tentang aku, bukan siapa aku, tapi Engkau sendiri. Roh Kudus, kami hormati Engkau. Kami cintai Engkau dalam roh. Engkau dimuliakan, Engkau diagungkan. Engkau yang akan buat nama Yesus ditinggikan, mengalir dalam urapan-Mu, Tuhan. Sekarang Tuhan, aku mau penuhi rasa haus dan lapar orang-orang ini di tempat ini. Penuhi rasa haus dan lapar orang-orang di tempat ini. Mereka rindu di jamaah Tuhan, ngalami Tuhan, ngalami Tuhan lebih lagi. Oh Jesus, Jesus. Ada orang haus di daerah sini, ada orang haus. Buka tanganmu dua-dua. Buka tanganmu dua-dua. Aku berdoa ada urapan di tempat ini. Kuat mengalir. Now. Terus. Dalam nama Yesus. Engkau sendiri yang berjamah mereka. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. I exalt thee. I exalt thee. Manara labaga sendiri nemetepik.
Silahkan duduk. Tetap dalam hadirat Tuhan. Dengerin baik-baik. Sekarang buka matanya. Tetap main ya. Tolong please main. Ada hadirat Tuhan kuat di tempat ini. Yang ini baik-baik. Jesus, kayaknya nggak perlu khotbah. Jesus, we thank you, we thank you, we thank you, we thank you. Amin, amin, amin. Kami tinggikan Engkau dalam ruangan itu. Kami hormati Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hormati Engkau terus dalam ruangan ini Tuhan. Di mana Engkau dihormati, Engkau akan nyatakan kuasa-Mu. Di mana Engkau dicintai, Engkau hadir dalam hadirat-Mu. Siang hari ini Tuhan, ini orang-orang yang terlibat dalam pelayanan ini memiliki kerinduan dan kelaparan akan Engkau. Amin Tuhan, amin. Amin Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Nyanyikan sebagai cintamu sama Tuhan. Tuhan, korban pujian, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci,
Yesus kau Tuhan. Dengerin baik sekarang. Lihat saya. Duduk, silakan duduk. Yang menikmati hadirat Tuhan tetap nikmatin. Dengerin baik. Rasa haus dan lapar kita yang di dalam ini memiliki kerinduan. Bukan hanya sekedar ibadah loh. Bukan hanya sekedar berdoa. Bukan hanya sekedar nyanyi. Tapi ada rasa haus dan lapar yang di dalam. Pingin Tuhan. Pingin kenal Tuhan. Pingin ngalami Tuhan. Itu akan menyedot hadirat Tuhan. Rasa haus dan lapar akan membuat hadiratnya begitu real dan nyata. Banyak orang itu gak peduli dengan Tuhan. Ibadahnya ibadah, pelayanannya sekedar pelayanan, nyanyiannya sekedar nyanyi, tapi tidak memiliki kerinduan karena cinta akan Tuhan. Sehingga apa yang dilakukan biasa saja. Semua orang bisa nyanyi, semua orang bisa nyembah Tuhan, semua orang bisa berdoa, tapi tidak semua orang bisa menghadirkan Tuhan dalam setiap penyembahan dan doanya. Harusnya kita sebagai orang-orang yang spesial di mata Tuhan, karena kita memiliki kerinduan dan kehausan, kelaparan akan Tuhan. Kita nyembah Tuhan, Tuhan hadir. Real. It's real. Tuhan itu nyata, real. Dia di dalam kita, Dia menyertai kita, dan Dia di atas kita. It's real. Manifestasinya semakin kuat. Kalau kita memiliki kerinduan dan kelaparan akan Tuhan, setiap hari hidupmu pingin Tuhan, bukan yang lain. Lo bisa kerja lo, bisa bisnis lo, bisa melakukan aktivitas apapun juga lo. Tapi hatimu tuh nempelnya sama Tuhan, bukan pada yang lain. Banyak orang ke gereja, melakukan aktivitas pelayanan, jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, jadi pengkhotbah, tapi sering hati ini jauh dengan Tuhan. Bukti kita jauh dengan Tuhan. Kita gak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan kok. Kita gak memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Males berdoa, males dan rutinitas agamawi. Doa setengah jam udah bingung, stres, panik. Tapi kalau kita mencintai Tuhan dari dasar rasa haus, karena mengasihi Tuhan tuh, kelakuanmu berubah, sikapmu berubah, perkataanmu berubah loh. Pelayananmu berubah, jam doamu berubah. Gak mungkin gak berubah. Nih, ini kan pengerja, harusnya berbeda dari orang lain loh. Bayar harga lebih, bangun keintiman lebih dari orang lain. Kalau enggak, kok sama dengan orang yang di luar sana. Amin. This real me, ini khotbahnya keras nih. Dengerin khotbah di YouTube, kamu akan tahu saya ini khotbahnya keras sekali. 2 Samuel pasal yang ke-23, 8, waktunya mepet sekali. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isbaal orang Hakamoni, kepala triwira, ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang dan tertikam mati dalam suatu pertempuran. Ada triwira. Ini pahlawan yang powerful, gagah perkasa, beda dengan orang lain loh. Kamu mau pengen berbeda dari orang lain, lakukan yang lebih loh. Kalau mau lakukan sesuatu yang sama dengan orang rata-rata, hasilnya rata-rata. Trust me. Kalau engkau memiliki kerinduan akan Tuhan, komitmen dengan Tuhan lebih dari apapun juga. Banyak orang Kristen ngakunya cinta Tuhan, kelakuannya busuk dan jahat, nggak peduli dengan perasaan Tuhan. Habis kalau nyembah maunya nangis terus sama Tuhan. Amin. Tuhan itu baik. Kalau disuruh khotbah sama nyembah, suruh milih, saya lebih milih nyembah. Ketemu Tuhan secara pribadi. Amin. Dan sesudah itu dia, Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi, ya termasuk ketiga pahlawan itu, ya ada bersama-sama Daud ketika mereka mengelong-elong orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri, tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Lakukan lebih. Perang sampai lesu. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Saudara,
dia sama anak Ageh, orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah dia di tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankan dan memukul kala orang Filistin. Demikian diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Sekali datanglah 3 orang dari 30 kepala mendapatkan Daud menjelang musim menuai dekat Gua Adulam, sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung, dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Lalu timbullah keinginan Daud, perhatikan ini ayat ini, dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum, dan dari perigi Bethlehem yang ada di dekat pintu gerbang. Lalu ketiga pahlawan itu, perhatikan baik-baik, lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada di dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tapi Daud tidak mau meminumkan, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Ini 3 pahlawan ini nerobos perkemahan orang Filistin, taruh nyawanya hanya untuk kasih air buat Daud loh. Kita ini ngikut Tuhan gak sampai taruh nyawa kita. Orang disinggung sedikit aja marah kok. Nyatanya banyak orang Kristen marah, tersinggung, kepahitan, sakit hati lagi. Bagaimana mungkin dipakai Tuhan orang model kayak begini? Doa males, puasa isinya lapar melulu, gak mau ngikutin apa yang Tuhan mau. Apa bisa dipakai Tuhan? Banyak hamba Tuhan ngomong, mungkin ada revival, Pentakosta ketiga dan lain sebagainya, tapi mata duitan, bagaimana mungkin revival terjadi? Hanya bohong palsu belaka. Suatu kebangunan rohani yang besar dimulai dengan ini loh, berlutut di kaki Tuhan. Bangun keintiman pribadi kok, persoalan dengan Tuhan kok hidup kita. Makanya saya bilang, semua pelayan harus berdoa di atas 2 jam. Kalau enggak urapan loh. Haleluya. Kalau enggak percuma pelayanan kita, hanya rutinitas agamawi. Udah keluarin duit banyak tapi enggak ada urapan, buat apa? Kita melayani Tuhan buang-buang waktu tapi hanya pingin dilihat orang. Kalau mau melayani pingin dilihat orang, enggak usah jadi penyanyi. Jadi YouTuber kamu mesti dilihat orang, kalau ada yang nonton. Kalau enggak jadi TikToker. Kita melayani Tuhan untuk dihormatin Tuhan, supaya didapatin berkenan di hadapannya, bukan seenak kita sendiri. Cari muka kepada pendetamu. Untung pendetamu gak jarang di sini kan. Jadi kamu mesti cari muka di hadapan Yesus Kristus Tuhan. Amen. Ini penting sekali nih. Kemarin saya khotbah sama opa-opa ngomongnya manis, hari ini pada pelayan Tuhan harus berbeda. Harus bayar harga lebih di hadapan Tuhan. Ini kalau hati ini gak diserahkan sama Tuhan, ini gampang melintir nih. Nih hati ini kalau nggak kita taruh, apalagi yang muda-muda ini, melintir hatimu nih. Kalau nggak bayar sama Tuhan, bayar harga kuat dengan Tuhan, hatimu berubah nanti. Banyak tantangan, banyak godaan, banyak ujian. Dia ngomongan juga masih muda nih. Ini digebukin Tuhan ini, dimatiin Tuhan ini. Sampai hari pun belajar mati. Belum mati-mati juga kadang, dagingnya masih nonjol. Perlu dimatiin setiap hari. Ini daging ini perlu dimatiin ini. Ini triwira ini. Ini punya hubungan khusus dengan Daud loh, melebihi dari panglimanya loh. Kalau kita ini pengen sesuatu yang spesial di hadapan Tuhan, kau mesti lakukan sesuatu yang spesial di hadapan Tuhan. Dengerin baik-baik. Kasih Tuhan itu sama. Dia mengasihi orang fasik, orang berdosa dikasih matahari. Dia nabur, benihnya diberkati, dia bekerja juga diberkati, betul nggak? Tapi Tuhan seringkali memberi perlakuan berbeda dengan orang-orang yang memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Ya, spesial. Harus hidupmu harus matiin tuh handphone. Kita harus lakukan sesuatu yang berbeda dengan Tuhan. Jangan main-main. Beri nih hati ini sepenuhnya untuk Tuhan. Amin. Bukan tuh sesuatu yang gak penting, yang fana. Dan itu harus dimatikan setiap hari ini yang di dalam ini. Ini kalau gak dimatikan ini isinya daging, tersinggung, marah, cari pujian orang lain, cari pengakuan orang lain, pengen dihormatin orang lain. Ini loh aku, diriku dan saya, semua yang aku miliki, semua kemampuanku. Untung suara saya ini sember ya.
Tapi lumayan diurapi. Saya nggak peduli loh. Yang penting hati saya ini nyembah. Mau suara bagus gak bagus, sembah. Dan bangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Sekalipun seperti kaleng kongguan digeret truk, tetap diurapi Tuhan. Amin. Kalau apalagi suaranya bagus-bagus begini, perlu dilestarikan ini. Minum jeruk nipis tuh, suaranya semakin dibagus dan merdu dan diurapi Tuhan. Pemain-pemain musik ini juga harus sungguh-sungguh. Apalagi orang-orang yang di barisan depan ini. Engkau jadi sasaran empuk setan loh. Apa dipikir setan tinggal diam? Setan tidak tinggal diam. Setan akan habisin dengan berbagai macam cara untuk menjegal kita supaya hati kita ini gak nempel sama Tuhan. Kalau enggak, hidupmu akan kacau dan berantakan. Hidupmu akan menjadi sama dengan yang lainnya. Itu belajar sama di kitab Matius 8 ayat 5-10. Ini belajar sama perwira ini. Perwira Kapernaum. Dia tahu respek dan hormat loh sama Yesus loh. Dia tahu hidup di bawah otoritas. Kalau hidupmu pingin berotoritas, engkau harus submit di bawah otoritas. Kalau enggak punya kuasa dan otoritas. Amin. Pertama kamu submit sama Tuhan dulu. Submit sama pemimpin, respek dan hormat. Kalau enggak, kamu enggak di bawah otoritas. Perwira ini respek dan hormat. Makanya dia melihat mujizatnya. Nanti baca sendiri. Tapi gini, saya akan mau lihat. Waktu saya udah berapa menit ini? Halo? Berapa menit? Habis? Aduh, 10 menit ya. Kita kejar ya nih ayat ini. Di 2 Timotius 2 ayat 19-21. Cepet. 2 Timotius 2 ayat 19-21. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Kalau kita melakukan kejahatan, berzina, semua orang bisa kelihatan loh. Kan ada korbannya. Tapi kejahatan yang di dalam hatimu yang tahu kamu dengan Tuhan. Betul apa enggak? Betul. Pengusaha masukin 2 pajak, 2 buku, yang tahu sama Tuhan loh. Kamu nggak mau divaksin, tapi kamu mall punya kartu vaksin kamu palsuin, loh sama aja kamu jahat di mata Tuhan. Kamu jengkel sama orang lain nggak mau ngampuni, sama jahatnya. Terus tampilin terus waktunya hanya 5 menit nih. Kita mesti kejar waktu nih, begitu rupa kan ada tukang intimidasi waktu di belakang. Ayo, mana? Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Tergantung kamu perabot apa. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Kita harus bisa menempatkan diri tepat persis di hadapan Tuhan. Kalau kita bisa menempatkan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, engkau akan didapati menjadi perabot yang mulia. Terus 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal jahat, ia menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ada harga yang harus dibayar nih. Kita nggak bisa hidup transparan nih. Saya sering ngomong ini. Kamu mesti dengerin YouTube saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share. Promo. Cari Peter Guntur, pasti ketemu. Dengerin Pepe. Kita ini nggak bisa menyembunyikan apapun di dalam diri kita ini kepada Tuhan. Tapi kita ini berlagak bisa menyembunyikan segala sesuatu di hadapan Tuhan. Merasa kita anggap Tuhan nggak tahu. Sehingga kita itu berbuat semau kita sendiri. Ngamuk, marah, jengkel, diem-dieman sama pasangan hidupmu. Kesel, diperlakukan buruk nggak terima, nipu, ngomong kotor, pikiran jahat. Itu kan sumbernya di hatimu. Yang tahu kan kamu dengan Tuhan. Orang lain nggak tahu. Nah itu harus diserahkan di hadapan Tuhan. Ini kalau hati kita ini didapatin bersih di hadapan Tuhan, kita akan dipandang menjadi perabot yang mulia untuk tujuan yang mulia loh. Kalau hati kita ini didapatin Tuhan, kudus, suci, tak bercacat celah, seperti
seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan inginkan, kita akan dipakai untuk perkara yang mulia. Kan saya bilang, kasih Tuhan itu sama. Perlakuan Tuhan berbeda sama orang-orang tertentu. Daud tuh bikin kesalahan parah. Saul kesalahannya lebih banyak, enggak begitu parah. Daud berzina, suaminya dibunuh. Saul enggak melakukan apa-apa. Tapi di perjanjian baru, Daud dipromosi jadi orang yang dikasihi Tuhan, karena mau belajar berubah dan bertobat. Hari ini coba koreksi hati kita masing-masing. Jangan koreksi pasanganmu, jangan koreksi orang lain. Sekarang bangkit berdiri karena waktunya sudah habis ini. Koreksi hatimu. Koreksi hatimu di hadapan Tuhan. Koreksi hatimu di hadapan. Tutup matamu, jangan pedulin orang lain. Tuhan, dapati hatiku benar di hadapan-Mu, Tuhan. Ora labasyana mandara namata pakara labashinde kene metebeke. Ura patakaha namashine metebeke. Come, breathe upon me, Lamb of God. Yang nggak tahu nyanyi nggak usah nyanyi, dengerin aja. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name most high. Tuhan, koreksi hati kami yang paling dalam, Tuhan. Ini siang hari ini kami mau dedikasikan hati kami sepenuhnya untuk mencintai dan mengasihi Engkau. Taruh rasa haus dan lapar pada orang-orang ini, Tuhan, biar mereka mengalami Tuhan secara pribadi di kamar doa masing-masing. Ketika mereka pelayanan, ada urapan double porsi, ada hikmat, pewahyuan, dan pengertian. Hidupnya dipakai Tuhan luar biasa, jadi berkat bagi banyak orang. Dan sore hari ini hamba-Mu berdoa, Tuhan, kami izinkan Kau mengurapi mereka satu persatu. Pakai orang-orang ini menjadi pelayan-pelayan diurapi dahsyat. Suatu mereka di tempat ini ada orang-orang yang pelayanan kesembuhan ilahi. Tumpang tangan orang sakit akan mengalami breakthrough, terobosan, mujizat. Bahkan ada pengusaha-pengusaha yang mempengaruhi banyak orang, membiayai pelayanan penginjilan. Ada birokrat-birokrat. Dari tempat ini akan lahir generasi yang berbeda. Hidup dalam kududusan, hidup dalam kesucian. Akan lahir orang-orang yang akan menciptakan lagu pujian penyembahan yang diberkati Tuhan luar biasa. Ada orang-orang yang setia melayani orang-orang yang susah dan kekurangan. Hamba-Mu berdoa, Bapa, Kau lihat mereka ini, Tuhan. Mereka setia mencintai dan mengasihi-Mu. Kasih karunia-Mu melimpah, Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. As I lift my hand in surrender to your name most high. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Roh Kudus, waktunya sudah selesai karena waktunya mepet. Aku minta besok kita lanjutkan bersamamu Roh Kudus di ibadah hari Minggu. Aku mohon Bapa, dan kami berjanji semuanya dalam ruangan ini, untuk
Kami tidak mau mencuri kemuliaan. Semuanya buat Engkau. Bukan tentang saya, bukan tentang mereka, tapi tentang Engkau. Yang ditinggikan, yang dimuliakan. Dan kami berjanji kami mau melayani sepenuh hati. Dan kami berdoa untuk setiap orang yang datang akan mengalami Tuhan. Mereka mengalami kepenuhan Roh-Mu yang ajaib. Pulang diubahkan, dijamah Tuhan, dan diurapi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala hormat pujian buat Raja kami Mal. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jesus, I just want to thank you. Sekali lagi sebentar ya. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Thank you for being so good. Thank you for being so good. Sekali lagi. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Thank you for being so good. Amen. God bless you. Tuhan berkati.